Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Pratiwi dari kelas 11 Farmasi A. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI dibedakan menjadi dua, yaitu mengenal hak atas kekayaan intelektual dan bentuk-bentuk atas hak kekayaan intelektual. Mengenal hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI termasuk dalam bagian hak atas benda tak terwujud, misal paten, merek, dan hak cipta. HAKI sifatnya berwujud berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni sastra, keterampilan, dan lain sebagainya, yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Pengertian hak atas kekayaan intelektual atau HAKI menurut McCoy dan Stewart, HAKI merupakan hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Ada beberapa macam prinsip dalam HAKI, yaitu prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Prinsip keekonomi yaitu di mana hak intelektual berada dari kegiatan kreatif suatu kemauan berpikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Dan prinsip keadilan yaitu di dalam penciptaannya sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan sesuatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dan dari pemiliknya. Berikutnya ada prinsip kebudayaan, yaitu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan sastra dan seni untuk kehidupan manusia. Yang terakhir, prinsip sosial, yaitu yang mengatur kepentingan manusia dengan menekan negara lainnya. Artinya, hak yang akan diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu. Di sini juga ada klarifikasi HAKI yang menyangkup dua hal, yaitu hak cipta atau copyright rights dan hak kekayaan industri atau industry property rights. Hak cipta disebut juga hak yang eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya, misalkan harga seni, untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi ciptaan sendiri. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak yang mengatur segala sesuatu tentang perindustrian ataupun yang mengatur pelaku kekayaan industri. Di sini juga ada dasar hukum HAKI. Yang pertama, Perjanjian Internasional. Yang kedua, Berne Convention 19883 hak cipta. Paris Convention 1886 paten merek desain industri. Yang keempat, Perjanjian TRIPS atau WTO 1994. Yang kelima, konferensi lainnya seperti WPPT, Merit Protokol atau PCT. Yang keenam yaitu Undang-Undang Nasional. Yang ketujuh yaitu UU No 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kedelapan adalah UU No 31 tahun 2000 tentang desain industri. Yang kedelapan adalah UU nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang kesembilan adalah UU nomor 14 tahun 2021 tentang paten. Yang ke-10 UU nomor 15 tahun 2001 tentang desain merek. Yang ke-11 UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Yang ke-13 UU nomor 6 tahun 1982 tentang desain hak cipta. Di sini juga ada perlindungan hukum HAKI.
yang mencakup dua hal, yaitu sistem perlindungan hukum dan upaya perlindungan. Upaya perlindungan dibagi berbagai macam, yaitu sistem konstitutif, yang artinya hukum perlindungan yang tidak dapat diakui dan belum disetujui oleh undang-undang yang telah didaftarkan. Yang kedua, sistem deklaratif. Tidak seharusnya adanya pendaftaran, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan suatu bentuk yang memiliki kepastian hukum. Yang ketiga, perubahan deklaratif dan sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Sistem ini dilakukan menjamin kepastian akan hukum merupakan sistem tersebut dialami oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang sebelumnya. Yang keempat yaitu penentuan masa perlindungan. Setiap bidang hak atas kekayaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menentukan kehidupan pencipta tambahan 50 tahun setelah meninggal dunia. Yang kelima, penindakan dan pemulihan. Setiap pelarangan haki yang dapat merugikan pemilik atau penggunanya dan atau kepentingan umum atau negara. Cukup dua sistem, yaitu sistem first to file, yaitu di mana pihak pertama yang mengajukan permohonan hak haki atas penemuan jika memenuhi syarat akan diberi perlindungan hukum, pemberi kepastian hukum dan biaya relatif lebih murah. Yaitu sistem first to event, yaitu memberikan hak kepada penerima pertama dengan sekedar memberikan kepada pihak pertama yang mengajukan permohonan haki untuk memberikan perlindungan terhadap mereka yang lebih lemah ekonominya, yang tidak mampu mengajukan permohonan secara paham. Di berikutnya ada pengelola haki yang dibagi menjadi dua, yaitu waralaba dan kontrak lisensi. Waralaba yaitu ikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk menggunakan atau menggunakan haki penemuan ciri khas. Yang kedua adalah kontrak lisensi, yaitu memberikan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu haki yang diberikan oleh pemegang haki kepada pemiliknya melalui perjanjian yang panjang dan waktu dan syarat yang diinspirasikan kepada penerima lisensi. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta sudah saya jelaskan tadi, yaitu hak cipta yang merupakan khusus bagi pencipta untuk menggunakan atau memperbanyak atau termasuk ciptaan yang perlindungan oleh undang-undang seperti sastra, ilmu pengetahuan, seni, undang-undang yang mendasari yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Yang kedua adalah hak paten. Hak paten merupakan hak yang bisa terdiri dari dua definisi, yaitu hak eksklusif yang dibentuk dan diberikan oleh negara kepada infaktor atau hasil infeksinya dibilang yaitu untuk sementara waktu melakukan sendiri lisensinya. Merek. Hak merek bisa berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, entah angka, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya berbeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang keempat adalah desain industri. Suatu kreasi tentang bentuk, kombinasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan dari bentuk berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Yang terakhir adalah rahasia dagang. Menurut UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi secara berguna dalam kegiatan usaha. Itu tadi penjelasan dari saya. Selebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.